Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran dari orang miskin, orang kaya, dan pemimpin. Suatu hari, usai sholat subuh berjamaah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Dujannah selalu terburu-buru pulang tanpa mengikuti doa pada sholat yang dipanjatkan Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya kepada Abu Dujannah, "Wahai Abu Dujannah, apakah engkau tidak memiliki permintaan yang perlu engkau panjatkan ke hadirat Allah, sehingga engkau sering meninggalkan masjid sebelum aku selesai berdoa?" Abu Dujannah lalu bercerita, di dekat rumahnya terdapat satu pohon kurma yang menjulang milik tetangganya. Dahan pohon kurma itu menjuntai ke rumah Abu Dujannah. Setiap kali ada angin bertiup di malam hari, kurma-kurma tetanggaku berjatuhan, mendarat di rumah kami, kata Abu Dujannah. Ya Rasul, kami keluarga orang yang tidak berpunya. Anakku sering kelaparan. Saat anak-anak kami bangun, apapun yang didapat mereka makan. Abu Dujannah menambahkan, oleh karena itu setelah selesai sholat, kami bergegas segera pulang sebelum anak-anak kami terbangun dari tidurnya. Kami kumpulkan kurma-kurma milik tetangga kami yang berceceran di rumah, lalu kami kembalikan kepada pemiliknya. Abu Dujannah melanjutkan, pernah suatu ketika anaknya memakan kurma yang jatuh dari pohon dekat rumahnya itu. Lalu Abu Dujannah berusaha untuk mengeluarkan kurma yang telah dimakan itu dari mulut anaknya. Ia benar-benar tidak ingin keluarganya makan dari cara yang tidak halal. Mendengar cerita itu, Rasulullah SAW menangis. Kemudian Rasul berusaha menemui laki-laki pemilik pohon kurma itu. Rasulullah SAW akan menawarkan untuk membeli pohon kurma itu senilai 10 kali lipat dari pohon tersebut. Pohon itu terbuat dari batu zamrud berwarna biru, disirami emas merah, tangkainya dari mutiara putih. Di situ tersedia bidadari yang cantik jelita sesuai dengan hitungan buah kurma yang ada, kata Rasul. Apa artinya? Rasulullah ingin pohon kurma itu ditukar dengan surga untuk sang pemilik kurma. Akan tetapi, bagaimana jawaban pemilik kurma? Dia menjawab, saya tidak pernah berdagang dengan memakai sistem jatuh tempo. Saya tidak mau menjual apapun kecuali dibayar dengan uang kontan dan ingin dibayar saat ini juga, katanya. Abu Bakar yang mendengar cerita itu segera menawar untuk membeli pohon kurma itu seharga 10 kali lipat dari harga aslinya. Itu pun jenis pohon yang lebih bagus dari pohon kurma yang dimiliki laki-laki itu. Setelah dibeli, lantas Abu Bakar memberikan pohon kurma itu kepada Abu Dujannah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, Hai Abu Bakar, aku yang menanggung gantinya untukmu. Mendengar sabda Rasulullah itu, Abu Bakar dan Abu Dujannah bergembira bukan main. Sedangkan laki-laki munafik itu mendatangi istrinya, menceritakan kejadian yang terjadi dan menganggap dirinya mendapatkan kebaikan. Aku telah mendapat untung banyak hari ini. Aku dapat harga 10 pohon kurma yang lebih bagus. Padahal kurma yang aku jual itu masih tetap berada di pekarangan rumahku. Aku tetap yang akan memakannya lebih dahulu dan buah-buahnya pun tidak akan pernah aku berikan kepada tetangga kita itu sedikit pun, kata si munafik kepada istrinya. Tanpa disangka, keesokan harinya tiba-tiba pohon kurma itu berpindah posisi. Yang semula berada di tanah si munafik, lalu pindah di atas tanah milik Abu Dujannah. Si munafik itu pun heran. Ternyata pohon kurma yang berpindah posisi itu adalah salah satu mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dirasakan oleh Abu Dujannah. Dari kitab I'anatul Thalibin, Bab Luqatah, karya Abu Bakar bin Muhammad Syato ad-Dimyati. Beberapa hikmah yang bisa kita ambil dalam cerita ini. Untuk si miskin atau orang yang sedang berada dalam kesulitan, tetaplah bersabar dan berusaha meninggalkan hal-hal yang diharamkan Allah. Untuk pemimpin, pekalah terhadap situasi yang dialami oleh orang yang dipimpin. Dan berusahalah sekeras mungkin untuk menyelesaikan persoalan mereka. Untuk si kaya atau orang yang memiliki solusi dalam sebuah masalah, inisiatiflah untuk menolong tanpa diminta. Jangan sampai malah memanfaatkan situasi untuk meraih keuntungan yang lebih besar dari orang yang sedang dalam kesulitan. Terima kasih sudah menonton. Semoga hikmah dari cerita ini bisa kita jadikan pelajaran untuk kehidupan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.